Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku Rika. Kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya teman-teman. Di video kali ini aku mau sharing budgeting bulan November. Karena suami aku tuh gajiannya di tanggal 10 ya teman-teman, bukan di tanggal 1 atau di tanggal 25. Jadi ini aku baru bikin videonya dan baru sempet edit, jadi aku baru sempet upload juga. Udah lama banget memang aku nggak bikin video mengenai budgeting, tapi budgeting ini selalu aku bikin tiap bulannya karena ini menurut aku penting banget. Karena dengan buat budgeting kayak gini tuh ini memudahkan kita ya teman-teman buat kontrol keuangan. Ya walaupun penghasilan suami aku tuh tiap bulannya nggak sama ya teman-teman. Dan di bulan ini penghasilan suami aku agak menurun karena memang biasanya menuju akhir tahun itu lemburannya seret banget ya teman-teman, jarang banget ada lemburan. Oh ya maaf ya, ini sebelumnya kalau aku agak serak dan bindeng ya, soalnya ini kayak mau pilek gitu. Oke langsung aja ya teman-teman. Nah ini pendapatan suami aku, tapi nggak aku tulis secara rinci di sini ya untuk pendapatannya. Dan yang aku tulis di sini ini hanya pendapatan suami aja, nggak termasuk pendapatan aku karena biasanya kalau pendapatan aku itu aku punya pembukuan sendiri. Jadi nggak aku tulis di sini ya, karena aku sama suami itu memang udah komitmen kalau penghasilan aku sama dia tuh dipisah aja, nggak usah dicampur gitu ya teman-teman. Selama penghasilan suami aku masih bisa nutupin kebutuhan, jadi aku hanya menggunakan penghasilan suami aku buat kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup ya teman-teman. Dan buat penghasilan aku itu biasanya aku pakai buat nabung, buat jalan-jalan, atau kalau misalkan lagi mudik itu biasanya aku pakai buat traktir orang tua. Nah, di sini untuk tabungan wajib aku alokasikan 500.000 dan untuk tabungan pendidikan ini aku alokasikan 200.000. Nah, untuk sedekah ini aku alokasikan 200.000. Dan untuk orang tua ini aku alokasikan 800.000. Jadi ini untuk orang tua aku dan orang tua suami atau mertua aku. Jadi masing-masing 400.000 ya, teman-teman. Untuk anggaran listrik ini biasanya setiap bulannya aku alokasikan 200.000 karena aku nggak pakai AC ya, jadi 200.000 alhamdulillah masih cukup. Untuk wifi 165 dan untuk PDAM setiap bulannya aku alokasikan 100.000. Nah ini untuk KPR atau cicilan rumah, ini aku tuh ngambilnya perumahan subsidi dan flat, jadi cicilannya 1 juta setiap bulannya. Untuk kebutuhan air minum dan gas LPG ini aku alokasikan 150.000. Untuk iuran lingkungan atau bayar sampah ya teman-teman ini 45.000 per bulan. Untuk belanja bulanan seperti biasa aku alokasikan 400.000. Jadi ini budgetnya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, walaupun harga-harga tuh banyak yang naik, tapi alhamdulillah ini masih cukup. Untuk belanja mingguannya aku alokasikan 800.000, jadi 200.000 tiap minggunya. Ini udah mencakup buah juga ya teman-teman. Alhamdulillah sih ini cukup ya teman-teman. Nah untuk beras biasanya aku alokasikan 120.000 atau kurang lebih ini setara 10 kilo beras ya teman-teman. Nah budget jajan ini budget jajan anak dan orang tuanya ya teman-teman, karena orang tuanya juga suka jajan. Ini aku alokasikan 300.000. Untuk susu anak 150.000 karena anak aku tuh udah gede ya, udah umur 4 tahun, jadi susu tuh bukan kebutuhan pokok lagi, jadi cuman buat selingan aja. Nah untuk budget makan di luar ini aku alokasikan 200.000 ya. Nah kalau misalkan udah habis terus pengen makan di luar, biasanya tuh aku pakai dari penghasilan aku. Untuk saku suami bulan-bulan sebelumnya tuh udah naik karena BBM naik kan, jadi 700.000. Cuman karena bulan ini penghasilannya agak menurun, jadi aku turunin lagi jadi 600.000. Untuk anggaran mudik ini setiap bulannya aku alokasikan 300 sampai 350.000 ya teman-teman.
Jadi ini mudiknya tuh gantian. Bulan ini ke rumah orang tua aku di Bandung, terus bulan depannya itu ke Subang ke rumah orang tua suami aku. Jadi adil ya teman-teman. Untuk SPP ngaji anak aku ini 35.000. Nah, untuk beberapa bulan ini tuh ada budget untuk kontrol hamil karena alhamdulillah aku hamil ya teman-teman. Alhamdulillah udah 4 bulan. Aku budgetkan 120.000 karena biasanya aku kontrolnya di bidan. Dan untuk susu hamil ini aku budgetkan 100.000. Oh ya teman-teman, aku nggak bermaksud ria sama sekali ya. Jadi aku cuma mau sharing aja sama kalian. Nah, ini untuk keseluruhan pengeluaran aku, tabungan dan juga untuk kebutuhan living ya. Ini jumlah totalnya 6.485.000. Dan untuk dana darurat ini aku alokasikan 200.000. Dana daruratnya ini tuh bukan dana darurat yang untuk jangka panjang ya teman-teman, tapi kayak buat kondangan atau buat jenguk temen yang baru lahiran, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, untuk budget sinking fund di bulan ini agak sedikit menurun. Jadi aku nggak bisa isi pos-pos sinking fund yang biasanya aku isi, kayak sinking fund buat lebaran, buat kurban, itu nggak aku isi. Jadi bulan ini aku cuma ngisi buat ultah anak itu sebesar 100.000. Sama buat servis kendaraan, ini servis kendaraan aku alokasikan 300.000 tiap bulannya. Nah, di bulan ini ada pengeluaran tak terduga, jadi ini nggak setiap bulan ada ya teman-teman. Nah, bulan ini suami aku dipijit, ini budgetnya kemarin tuh 100.000, terus aku skincare-nya sebagian udah habis, jadi aku minta ke suami dan aku alokasikan 150.000. Nah, seperti biasa setelah mencatat alokasi gajinya, jadi sekarang aku mau masukin pos-pos anggarannya ke dompet keuangan. Biar lebih enak dan biar lebih terkontrol ya teman-teman. Jadi setiap pos ini udah ada nominalnya, jadi nggak seenaknya pakai ya teman-teman. Untuk belanja bulanan ini biasanya aku belanjanya tuh secara online ya teman-teman. Jadi alhamdulillah 400.000 itu masih cukup banget, karena kalau secara online itu biasanya banyak banget promo dan diskonnya. Dan ini untuk belanja mingguan, aku alokasikan 200.000 di setiap minggunya. Belanja mingguan 200.000 itu udah termasuk proteinnya, sayur, buah-buahan, sama kadang-kadang aku nyediain cemilan juga ya teman-teman buat suami aku. Nah, ini untuk berasnya 120.000, ini kurang lebih untuk 10 kilo. Dan kadang-kadang aku tuh nggak sampai habis ya 10 kilo, kadang-kadang satu bulan itu hanya habis 7 kilo. Nah, ini untuk gas dan galon 150.000, untuk PDAM 100.000. Nah, ini untuk wifi itu anggarannya 165.000 ya teman-teman. Banyak juga sih yang bilang kenapa kok murah banget wifi-nya, karena aku pakainya wifi lokal, jadi ini harganya lebih murah dari wifi yang biasa yang sebelumnya aku pakai tuh sampai 285. Terus aku ganti jadi yang lokal dan itu lebih murah banget. Nah, ini anggaran jajan anak. Ini sebenarnya yang jajan juga bukan cuman anaknya ya, bukan cuman anak aku, tapi sama orang tuanya juga. Aku sama suami aku juga kadang-kadang kalau jajan pakai anggaran yang ini. Alhamdulillah cukup sih, soalnya kita kan nggak setiap hari jajan juga ya teman-teman. Nah, untuk susu anak 150.000 dan ini untuk makan di luar 200.000. Nah, untuk anggaran mudik ini aku anggarkan 300 sampai 350.000, itu hanya untuk biaya transportnya aja ya, buat BBM sama buat tolnya. Nah, untuk sedekah ini 200.000 ya teman-teman. Dan ini buat SPP ngaji anak aku ya. Jadi ngajinya tuh di masjid. SPP tiap bulannya 35.000.
Nah, untuk dana darurat ini aku pisahin nyimpennya, aku simpen di binder keuangan kayak gini karena tadi slotnya udah habis kan. Untuk dana daruratnya ini 200.000 ya per bulannya. Ini kadang habis, kadang nyisa, dan bulan kemarin tuh ini habis ya teman-teman, dan ini sekarang aku baru isi lagi 200.000. Untuk kontrol hamil ini 120.000 dan susu hamil itu 100.000. Nah, ini aku iseng-iseng ngumpulin uang 2000-an. Jadi biasanya tuh dari kembalian-kembalian gitu aku masukin ke sini. Alhamdulillah sih ini udah agak terkumpul ya teman-teman, dan seru juga ya ternyata. Oke teman-teman, segitu dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kedepannya aku lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Dadah.